Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyati wa afdalit tarjuman. Wa ala alihi wa sahbihi dawil fadli wal karamati wal irfan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para hadirin dan hadirat, pendengar dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Bahwa di saat ini kita masih bisa menjalani puasa Ramadan dengan baik. Kita masih bisa memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan dengan harapan yang penuh dan tentu saja optimisme yang tinggi bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sambil kita terus berusaha memperbaiki amal kita agar semakin baik dan semakin baik, semakin meningkat kualitasnya, bukan hanya kuantitasnya, tapi juga kualitasnya dari waktu ke waktu, dan insya Allah akan mengantarkan kita kepada maqam at-taqwa, yaitu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musim corona yang menimpa kita atau yang disebut dengan wabah COVID-19 telah menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berbeda dengan Ramadan yang lalu. Mungkin kebanyakan dari kita baru pernah mengalami situasi seperti ini. Ketika kita dipaksa atau terpaksa untuk berada di dalam rumah kita sendiri, bekerja dari rumah, meninggalkan aktivitas keluar rumah. Dan ketika, tentu saja ini sebuah kenyataan yang agak menggelikan, ketika istirahat kita, berdiam diri kita di rumah, tidak beraktivitas di luar, justru malah itu sebuah jasa yang besar untuk menyelamatkan negeri kita. Di zaman dahulu para pejuang telah berjuang dengan darah, keringat, dan tenaganya, air mata untuk memerdekakan bangsa ini dengan segala keletihan dan kepayahan yang luar biasa untuk menyelamatkan bangsa ini. Tapi kita hanya cukup diam di rumah, beristirahat, cengkerama dengan anak istri, dan kemudian itu adalah usaha yang sangat penting dan ternyata sangat menentukan di dalam mencegah penyebaran wabah pandemi COVID-19 ini. Ramadan kali ini pun berubah bagi kita ketika kita tidak bisa tarawih berjamaah. Sebagaimana sebelum Ramadan kita pun menghadapi kenyataan, dan hingga saat ini kita pun masih tidak melaksanakan sholat Jum'ah di masjid-masjid. Kita juga di akhir Ramadan ini, 10 malam terakhir ini pun sulit kembali untuk melaksanakan i'tikaf, untuk melaksanakan berdiam di masjid sebagaimana yang kebiasaan kita di tahun-tahun yang lalu, karena memang ada halangan dan ada hambatan untuk melaksanakannya di masjid. Ramadan tahun ini pun yang biasanya berlalu sangat cepat karena kita sibuk dengan aktivitas kita, dia berlalu menjadi lebih lambat karena kita berada di rumah kita, dan seakan jam berputar cukup lama untuk kita menunggu waktu maghrib, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah sebuah kenyataan yang kita hadapi saat ini, di mana dunia sedang berubah. Dunia sedang menemukan apa yang disebut dengan new normal. Satu kenormalan baru yang berbeda sama sekali dengan
sebelum wabah ini terjadi. Nanti akan kita saksikan setelah pandemi ini berakhir. Ketika ruang-ruang komunikasi digital seperti yang terjadi pada saat ini akan semakin banyak digunakan, di mana pertemuan-pertemuan secara offline akan banyak tergantikan dengan pertemuan-pertemuan secara online, di mana bisnis offline mulai tergeser dengan bisnis online, dan segala macam, termasuk juga pembelajaran anak-anak kita di sekolah yang mulai menerapkan e-learning, pembelajaran melalui elektronik, di mana sang guru menyapa muridnya bukan lagi di ruang kelas, tapi melalui layar-layar gadget dan juga laptop-laptop kita. Ini adalah sebuah perubahan yang besar. Perubahan dalam kehidupan kita, dan kita pun harus siap menghadapinya. Kita menghadapi sebuah kenyataan yang barangkali ketika di awal-awal yang lalu kita cukup banyak shock dan terguncang karenanya. Bagaimana tidak, kita yang biasanya beraktivitas di luar rumah, begitu mudah pergi ke sana kemari, bepergian ke sana kemari, tiba-tiba semua serba terbatas. Tiba-tiba semua serba banyak aturan. Wajah harus ditutupi dengan masker. Tangan harus selalu steril dengan selalu mencuci tangan. Jarak antar orang kemudian dijarak 1 meter atau 1,5 meter untuk menghindari adanya penyebaran virus tadi. Dan ini semua adalah kenyataan hari-hari kita hari ini yang kita jalani. Insya Allah tentu saja kita jalani dengan sabar dan ikhlas. Karena kita meyakini sebagai orang beriman, apa yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, dan kebaikan dan keburukan semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para jamaah sekalian, teringat sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh, kata Allah, kami akan menguji kalian bisyai'im minal khawfi, dengan sebagian atau sesuatu dari bentuk ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan dalam segi harta, yaitu ekonomi, wal anfus, kekurangan pada dalam diri kita, yaitu sakit, kematian dan sebagainya, was samarat, dan juga buah-buahan, hasil usaha perkebunan kita, usaha ikhtiar-ikhtiar kita. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang jika mendapatkan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para jamaah sekalian, bayangkan di dalam wabah pandemi ini kita menyaksikan perwujudan dari ayat ini betul-betul total sebetulnya. Ketika Allah mengatakan, kami pasti akan menguji dengan ketakutan. Maka kita pernah menyaksikan masa di mana kita mengalami satu ketakutan akibat terorisme, di mana kita khawatir berkumpul ke tempat-tempat umum, ke tempat-tempat publik, karena khawatir teroris akan meledakkan diri di sana, dan kita akan menjadi korban. Dan karena itu kita diliputi suasana ketakutan. Begitu juga kita mengalami sebagian dari masyarakat kita ketika terjadi paceklik, gagal panen, bahkan mungkin juga krisis air di beberapa tempat. Terjadi wabah kelaparan, ya, khususnya juga yang terjadi di benua Afrika yang terparah tentu saja. Kelaparan terjadi di mana-mana. Tidak ada ketakutan, tapi hanya kelaparan. Ini yang terjadi dan terlihat banyak orang yang anak-anak, terutama anak-anak dan orang-orang lemah yang mati karena kelaparan. Begitu juga kita menyaksikan terjadi wa naqsim minal amwal,
satu krisis di dalam keuangan. Belum lama tahun 2008, bahkan yang lebih parah tahun 98, kita pernah mengalami krisis moneter yang sangat parah, krisis ekonomi yang sangat parah. PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, kemudian banyak orang miskin yang muncul dan kemudian menjadi satu problem sosial. Dan di saat itu, tahun 98 kita menyaksikan adanya sebuah anarki atau sebuah gejolak sosial yang begitu rupa yang membawa kepada suksesi kepemimpinan dalam politik. Minal amwal naqsi minal amwal wa anfus. Begitu juga kita mengalami masa-masa di mana sakit terjadi. Bahkan sebagian mengalami kematian. Atau dari orang-orang yang terdekatnya mengalami kematian. Ini satu kejadian-kejadian yang satu saja sangat tidak mengenakan dan terjadi pada kita. Atau pada orang-orang lain di sekitar kita. Atau pada mereka-mereka, umat manusia yang lain. Wasamarat, begitu juga terjadi gagal panen, gagal produksi, di mana tanaman kemudian menjadi rusak dan sebagainya. Semua ini contoh-contoh yang Allah berikan untuk menggambarkan bahwa ujian-ujian itu bentuknya bisa macam-macam. Dan luar biasanya, sekali lagi saya katakan luar biasa, semuanya yang tadinya terjadi satu persatu di masa lalu. Ada wabah kelaparan, ada krisis ekonomi, ada ketakutan teror, ada gagal panen, dan sebagainya. Di masa-masa yang berbeda dengan kasus yang berbeda, tapi di wabah corona atau pandemik COVID-19 ini, seakan-akan semua terjadi secara bersamaan. Di saat yang sama, ketika penyakit ini menular di mana-mana, wa naqsim minal anfus, banyak kematian di mana-mana, penyakit menyebar di mana-mana. Sekaligus kita merasakan al-khauf begitu rupa, rasa takut yang begitu mencekam. Kenapa? Karena virus ini menyebar begitu cepat, meskipun tingkat kegawatan virus ini tentu saja belum sempat mengalahkan kegawatan penyakit-penyakit yang lain. Masih banyak yang kemungkinan sembuhnya. Bahkan dalam penelitian maksimal tertinggi, angka kematian adalah 7%. Bahkan secara umum dikatakan 3-4% angka kematian dari mereka yang terkena penyakit ini. Masih sangat kecil dibanding penyakit-penyakit yang lain, di mana kemungkinan kematiannya lebih besar. Tapi penyebarannya yang begitu cepat, dan wabah ini yang tidak kelihatan. Orang yang terkena pun dalam masa inkubasi, kemudian dia masih kelihatan sehat. Ternyata dia sudah bisa menularkan. Dan ini kemudian yang menimbulkan ketakutan di mana-mana. Orang kemudian curiga kepada siapapun yang ditemuinya. Dia harus menjaga jarak. Dia harus menggunakan masker. Dia harus melindungi dirinya kepada siapapun, bahkan terhadap orang terdekat sekalipun. Dia harus melindungi dirinya. Inilah ketakutan yang terjadi. Jadi ada wa naqsi minal anfus, ada khauf. Begitu juga wa naqsi minal amwal. Dari krisis penyakit ini, ketika orang semakin ketakutan dan kemudian disuruh untuk work from home, kerja dari rumah atau dirumahkan, maka ekonomi mengalami krisis. Ekonomi mengalami penyusutan. Bahkan begitu rupanya sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Banyak toko-toko yang tutup. Banyak restoran-restoran yang tutup. Banyak pabrik-pabrik yang tutup. Dan tentu saja konsekuensinya adalah PHK besar-besaran, pengangguran di mana-mana. Orang-orang miskin kemudian ditemukan di mana-mana. Sektor transportasi mengalami satu kelumpuhan, di mana pekerja di sektor ini kemudian banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Sektor pariwisata juga lumpuh. Dan banyak lagi sektor-sektor dalam ekonomi yang mengalami satu kelumpuhan, sehingga krisis ekonomi ini dirasakan mereka yang tadinya hanya di level bawah, yang dikatakan sebagai orang-orang miskin, sekarang terjadi ketika kelas menengah pun turun levelnya menjadi orang miskin baru atau UMB, karena yang tadinya mereka bekerja di sektor transportasi, jasa misalnya, baik itu ojek online maupun taksi online, yang tadinya mereka bisa menutupi biaya motor maupun cicilan mobilnya,
Motor dan mobilnya masih cicilan, belum lunas, belum punya mereka, ya, masih di leasing BPKB-nya. Mereka bisa menutupi cicilan itu dengan bekerja. Ketika pekerjaan itu tidak bisa mendapatkan penghasilan dan tidak bisa menutupi, akhirnya cicilan itu menjadi beban yang sangat luar biasa, dan mereka pun kehilangan penumpang, apalagi dilarang untuk mengangkut penumpang dan sebagainya, sehingga banyak dari mereka pun yang mengalami krisis ekonomi yang parah. Dan tidak lupa juga, tidak dilupakan para ustadz, para guru ngaji, para mubalik, para da'i. Ketika sholat Jumat ditiadakan, ketika pengajian-pengajian ditiadakan, ketika taklim-taklim ditiadakan, perkumpulan orang, di mana mereka ini, para guru ngaji, para ustadz, para kiai, para penceramah, para khotib, ya, selalu bekerja dengan kumpulan orang. Sedangkan kumpulan orang itu sekarang sedang dilarang, maka tentu saja lumpuhlah aktivitas mereka. Mereka yang biasanya mengajar sehari sekian tempat, kemudian libur total, tidak ada kegiatan mengajar. Dan begitu juga khotib-khotib Jumat, libur total, tidak ada Jumatan. Dan akhirnya merujuk kepada kenyataan ini, mereka kehilangan banyak pendapatan. Apalagi mereka yang betul-betul hidupnya dari sektor ini, tentu mengalami satu krisis yang sangat parah. Namun bedanya barangkali, karena para ustadz dan para kiai, para mubalik, para khotib, mereka yang selalu sering meneriakan tentang sabar, tentang tawakal, tentu mereka akan lebih sungkan dan lebih malu untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dan juga karena tingkat keimanan barangkali yang lebih baik, karena mereka lebih mengenal agama, mengenal prinsip-prinsip dalam agama, mereka juga bisa menghadapi dengan lebih sabar, dengan lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berharap bahwa krisis ini akan segera terangkat dan bisa segera selesai dan kembali situasi menjadi normal. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Para jamaah, di bulan Ramadan ini kita tentu saja mengalami satu kenikmatan, atau katakanlah satu keberuntungan. Ketika wabah corona ini menyebar di negeri kita, menjelang Ramadan, maka di bulan Ramadan, energi spiritual yang ada di bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang dikatakan inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan ma turad, sesungguhnya orang-orang berpuasa itu pada saat berbuka, mereka memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saatul ijabah, saat-saat di mana doa dikabulkan. Bahkan amal-amal pahalanya lipat gandakan. Bahkan Ramadan ini bisa dikatakan seluruhnya ada saatul ijabah. Baik dalam waktu puasanya di waktu pagi dan siang, maupun di malam di ketika doa-doa dipanjatkan. Dikatakan Allah, rahmat Allah turun ke bumi setiap malam di bulan Ramadan. Dan mengatakan min da'in atau min sa'ilin fa'ujibulah, wa min mustarzikin fa'arzuquh, dan seterusnya. Siapa yang minta akan aku beri, siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang minta rezeki akan aku beri rezeki. Itulah suara-suara yang selalu terdengar di malam-malam Ramadan. Dan pada saat ini kalau umat Islam memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita tahu ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu senjatanya orang beriman. Orang beriman, senjatanya bukan pisau, bukan hanya bedil, bukan hanya meriam, bukan hanya pesawat tempur, tapi senjatanya orang beriman juga adalah doa. Dan doa ini menemukan momentumnya di bulan Ramadan ketika kita bisa mengangkat tangan kita. Kita mengadukan segala persoalan kita, khususnya masalah yang membelit kita saat ini, yaitu wabah yang memberikan ketakutan, menimbulkan ketakutan di mana-mana. Juga krisis ekonomi yang dihadirkan atau jadi akibat daripada wabah ini, yang menyulitkan dan menghimpit kita. Inilah saat-saat ketika kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon untuk diangkat segera wabah ini, dihilangkan dari kita, dihilangkan dari bumi ini, dari seluruh penjuru bumi, dari umat Islam, dari seluruh dunia, agar semuanya bisa kembali hidup normal. Bahkan kita harapkan kehidupan menjadi lebih baik dengan adanya wabah ini. Para hadirin, inilah optimisme yang kita terbangun, yang harus kita tanamkan di dalam momentum Ramadan tahun ini.
Kita juga tidak boleh sebagai muslim kehilangan optimisme dan harapan. Optimisme adalah bagian yang harus ada pada setiap muslim, yang disebut dengan ar-roja. Ar-roja atau harapan adalah sesuatu yang integral pada diri seorang muslim. Bahkan ketika dia berada dalam keterpurukan, dalam kemaksiatan, di mana dia tahu ketika dia berbuat salah, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Di saat itu, roja, harapan seorang mukmin akan ampunan Allah, rahmat Allah, tidak boleh hilang. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Pada saat-saat tertitik terendah pun, kita harus masih mempunyai roja, punya harapan kepada Allah. Karena sebesar-besar kesalahan kita, sebesar-besar dosa kita, tidak ada apa-apanya di dalam lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Roja juga berharap bahwa Allah akan menyelesaikan segala masalah kita. Seorang muslim yakin bahwa Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Orang muslim punya keyakinan itu. Orang muslim percaya bahwa wabah corona ini sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa syariatnya, jalannya bisa melalui si fulan, kejahatan si fulan, orang ini, orang itu. Itu semua adalah jalan-jalan kemunculannya. Tapi ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan itu saja, kita harus bersabar, pasrah menerima ini, dalam arti bahwa kita tidak protes, bahwa sikap ya, ar-ridha bil qada, ridha terhadap ketentuan Allah, ini harus ada pada kita. Jangan sampai kita kemudian suudzon kepada Allah, kemudian bersikap atau berbicara sesuatu yang merusak iman dan akidah kita, yang mengatakan bahwa ini dan itu, yang sebetulnya itu tidak boleh keluar dari mulut seorang muslim. Setelah kita sabar, setelah kita tabah menghadapi wabah ini, maka tadi yang sudah saya sebutkan, jangan lupa angkat tangan untuk berdoa. Minta kepada Allah agar Allah selesaikan semua masalah kita. Adukan semua masalah kepada Allah. Karena Allah lah tempat mengadu. Allahus Samad. Allah itu tempat mengadu, tempat meminta. Jangan meminta kepada yang lain. Jangan mengadu kepada yang lain. Mengadulah kepada yang punya alam semesta. Karena virus corona juga makhluk Allah. Virus corona juga adalah merupakan ciptaan Allah. Dan terjadi semuanya penyebaran ini atas izin Allah, atas kehendak Allah. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun, maka terjadilah ketika Allah tetapkan wabah ini akan pergi dari kita. Insya Allah wabah ini akan terangkat. Maka jangan kehilangan doa dan permohonan kepada Allah. Yang ketiga, tentu saja kita harus menghadapi ini dengan sikap yang kreatif. Jangan kemudian termangu, berpangku tangan, dan kemudian seakan-akan pasrah pada keadaan, tapi tidak produktif, sehingga kita akan jatuh dalam keputusasaan. Alhamdulillah, banyak kemudian masyarakat yang mulai menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Yang tadinya di awal COVID ini kita mengalami satu shock, ya, culture shock atau social disturbance atau keguncangan sosial. Tapi setelah ini kemudian mulailah kita beradaptasi dengan keadaan. Orang-orang kemudian yang tadinya pengangguran, mereka mulai kehilangan pekerjaan, mereka kemudian mulai beralih jualan ini atau melakukan ini untuk menghasilkan dan menutup kebutuhan rumah tangga. Masyarakat yang tadinya masih ada rezeki berlebih, kemudian berbagi kepada sesamanya. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk kita untuk meredam krisis ini supaya tidak mempersempit kehidupan kita, begitu juga mempersempit pikiran dan emosi kita, sehingga kita tetap berada dalam kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita harus memelihara energi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengalami satu bulan yang luar biasa ini. Kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Optimisme ini Allah ingatkan di dalam Al-Quran.
di mana kesulitan itu dibahasakan dengan al-usr. Al-usr artinya kesulitan. Dan Allah membahasakan al-usr ini dengan dua. Ketika Allah mengatakan di dalam surat Inna ma'al usri yusra, dalam surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ada ma'iyah, ada kebersamaan, di mana kesulitan selalu hadir bersama kemudahan. Bagaimana itu bisa? Kesulitan dalam satu aspek, Allah berikan kemudahan dalam aspek yang lain. Ada seorang pasangan yang sepasang suami istri yang sudah lama belum mempunyai anak. Itu adalah sebuah usrun, sebuah kesulitan. Tapi yusrunnya Allah kasih, kemudahannya, rezekinya Allah kasih berlimpah, dia bisa punya kekayaan yang lebih daripada yang lain. Ini adalah ma'al usri yusra. Ketika orang mengalami satu masalah himpitan, misalnya dalam ekonomi, kehidupan ekonominya sangat menderita dibanding orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Allah berikan yusrun. Allah berikan anak-anaknya yang lucu-lucu, yang soleh-soleh, bahkan cucu-cucunya yang menggemaskan, yang membahagiakan hatinya. Inilah inna ma'al usri yusra. Tidak ada kedukaan, kesulitan yang total seluruh aspek, tidak. Allah selalu memberikan hiburan-hiburan ataupun jalan-jalan untuk menyeimbangkan kesulitan itu dengan kemudahan. Ini tentu saja adalah sebuah bentuk optimisme yang ada pada kita. Sehingga ketika kita mengalami situasi sekarang ini, kita saksikan. Ini adalah sebuah kesulitan. Lalu apa kemudahan yang Allah berikan? Pasti ada. Cari deh. Insya Allah ketemu. Apalagi Allah dalam surat yang lain, ya, ketika menjelaskan tentang orang-orang pemuda bujangan yang disuruh menikah, yaitu wa'ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang bujangan atau jomblo dari laki-laki maupun perempuan di antara kalian, dari yang merdeka maupun yang budak, nikahkanlah. Jika mereka berada dalam kefakiran, tidak punya uang, maka Allah akan memberikan kecukupan rezeki kepada mereka. Yughnihimullahu min fadlih, dari karunia Allah, Allah akan cukupi kebutuhan mereka setelah berumah tangga. Dan ayat ini ditutup, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan akan ada kemudahan. Kalau di ayat tadi Al-Insyirah, bersama kesulitan ada kemudahan, Allah jadikan di dalam ayat ini setelah kesulitan adalah kemudahan. Tentu saja ini juga sebentuk optimisme, di mana kita yakin bahwa di balik kesulitan sekarang ini, kondisi kita, Allah akan siapkan suatu kemudahan di belakang ini. Insya Allah, inilah sebentuk optimisme yang mudah-mudahan menghiasi hati kita dan membuat hidup kita tetap bertahan dalam situasi yang begini. Wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang sabar. Dan puasa ini adalah as-saumu nisfu sabri. Puasa itu adalah setengah kesabaran. Insya Allah Ramadan akan makin menguatkan kita dalam menghadapi krisis ini. Dan insya Allah kita pun akan bisa melalui dengan baik. Dan kita berharap semoga Allah angkat segala musibah ini secepat-cepatnya dari kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.